kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, aman, lancar semuanya. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Rumah. Ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah Ibu Angelina Sondah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Ibu Angie yang pernah dulu menjadi anggota dewan, ya Bu ya. Pertanyaannya, biasanya kalau waktu dulu waktu ada demo di luar, itu yang di dalam tuh lagi pada ngapain sih sebetulnya? Nanti kita bahas, kita bocokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih seputar Arhan ya, masih rame juga. Ini muncul di akun TikTok, ini diduga adalah isi gugatan dari Arhan di tanggal 1 Agustus ya. Oke, salah satunya pertama adalah komunikasi antara pemohon dan termohon yang tidak baik-baik saja. Termohon itu maksudnya Zize tidak pernah mendengarkan perkataan pemohon, tidak nurut dan tidak searah yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus ya. Terus habis itu yang kedua adalah perbedaan visi misi rumah tangga yang tidak bisa dikomunikasikan, dan yang ketiga adalah rasa tidak percaya antara yang satu dengan yang lain dan masih sama-sama egois sehingga memicu pertengkaran terus-menerus begitu ya. Ini menarik sih yang poin pertama ini, komunikasi antara pemohon dan termohon yang tidak baik-baik saja, di mana termohon tidak pernah mendengarkan perkataan pemohon. Ini menariknya kenapa? Yang poin 1 ya. Soalnya kalau kita lihat tuh Umi-nya Zize kayaknya posting juga di sih sebenarnya repost ya kan. Tapi yang di repost itu pilihannya menarik kalau menurut aku. Repostannya adalah, kita baca, istri adalah amanah, kata Umi ya. Allah menitipkan istri ke tangan suami bukan cuma sebagai pasangan tapi sebagai amanah. Kadang orang bilang kalau suami nurutin istri berarti takut sama istri. Padahal dalam Islam mendahulukan istri justru bagian dari tanggung jawab dan syariat. Setiap kali suami mendahulukan istri dalam kebaikan, ia sedang meneladani Rasulullah membangun rumah tangga yang penuh cinta dan keberkahan, iya kan? Tapi kan kalau ini kan dalilnya suami. Kalau dalil istri apa ya? Harus nurut sama suami gitu kan, Bu? Ibu gimana, Bu? Ibu Ustazah Lagi nggak punya suami. Oh iya ya. Ya kalau kita flashback ya, emang ini pasangan kan menikahnya di usia yang masih sama-sama muda gitu ya. Dan kalau dibaca di gugatan itu kan ya sudah ada pertengkaran terus menerus, dimulai bahkan katanya bulan September itu Arhan sempat keluar dari rumah ya. Kalau kita tarik lagi ke tahun lalu, apa yang terjadi di tahun lalu di bulan Agustus itu udah mulai gonjang-ganjing gosip tentang Zize sama siapa, lagi apa, kenapa, itulah gitu ya. Itu tapi gosip ya, itu kan mulai menyeruaknya di bulan Agustus. Walaupun kemudian Arhan posting tuh anniversary pernikahan yang seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi ternyata Agustus, September ternyata terjadi pertengkaran di mana Arhan sempat keluar dari rumah. Tapi keluarga berusaha untuk mendamaikan, akhirnya baikan lagi, sehingga ketika Januari itu sempat Arhan itu ada kontrak di Thailand. Itu si Zize juga nganterin kan ke Thailand. Tapi katanya dari sejak mulai Januari 2025 itu semakin memanas. Ya walaupun tetap berusaha nih kayaknya pasangannya ya, kayaknya ya, karena sempat lebaran bareng juga di Thailand gitu. Tapi lebaran kan bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tepat setahun setelah gonjang-ganjing itu akhirnya pasangan ini resmi bercerai. Nah yang menarik itu adalah ya, ini menarik semua kayaknya, adalah sekarang itu muncul sebuah fenomena, sebuah konten yang namanya adalah War Arhan. Astaga, War Arhan ya, tren rebutan Arhan. Dan ini kontennya lucu-lucu ya. Ini bahkan bukan cuma perempuan Indonesia ya yang juga ikutan nih. Nih ada nih Dewan War Arhan. War jalur zonasi. Ya berarti di zona terdekat rumahnya Arhan ya. Nih Dewan War Mas Arhan, jujur deg-degan takut kepilih katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi di kontennya, Dewan nge-war Duda Arhan udah PO 2 tahun. 2 PO. Ini kenapa dia PO 2 tahun? Kok bisa PO 2 tahun, kan baru pernikahan, baru awal nikah ya. Kita jadi flashback waktu awal-awal nikah tuh juga nih lagi rame di TikTok ya. Orang lagi cocokologi. Jangan-jangan emang dari awal pernikahan tuh emang udah gimana ya, masih belum cocok kali ya. Soalnya pas gandengan itu sempat ya Arhan udah begini, terus isinya cuman gini doang, habis itu gini. Mungkin dia nggak lihat kali ya. Coba kita lihat. Oke, langsung kita lanjut lagi ya. Tipe-tipe war lagi ada apa? Jalur apa ini? Oh ini first day. Oh ini yang dari luar negeri. Dia bahkan nge-DM loh ya. First day dia gini, "Hi Arhan, my name is Karen. Roses are red, violets are blue. I'm kind of awkward but I love you," katanya gitu.
Astaga, coba ya, tolong kalian jangan sampai kalah keringi. Yang berikutnya, yang mana? Lanjut, ada lagi yang lucu-lucu sih. Ayo cepetan. Nah ini juga sampai mengedit foto-foto biru. Ada yang pakai jalur mistis juga ada. Nih Dewan. Ini fotonya gelap banget sih. Aslinya tuh dia lagi kayak seolah-olah lagi ada ritual-ritual apa gitu. Ya, ada lagi komentar atau kontennya netizen lagi yang unik-unik? Ada. Ini mungkin Arhan dilombain aja sih ya. Tapi hadiahnya nggak perlu dinikahin juga. Apa kayak hadiahnya buat hiburan ini sebagai pengalihan isu lumayan. Oke, komentar netizen ada, coba kita lihat ya. Kak, ikutan rules pertama buat finding. Apa sih? Oh, ikutin rules pertama finding Safno dulu baru bisa ikutan Nur. Oh, ada yang kasih ide ya. Ada syaratnya, cari Safno dulu. Takut banget dia bales Arhan, bakal hancur cegel-cegel Arhan yang sedang berjuang. Ini komen untuk cewek yang dari luar negeri itu. Yang berikutnya ada lagi. Maaf Kak, Duda ini khusus WNI katanya gitu. Maaf Kak, Arhan ketahan di DC Cakung. Tahu nggak ini kalau yang biasa belanja online ya, itu daerah itu gudang-gudang Cakung ya, maksudnya belum bisa terkirim ke luar negeri, masih lama jauh. Ada lagi komennya juga, ada yang bilang gini, mohon maaf, udah penuh kayaknya kalau Arhan, masih banyak duda-duda yang lain ya. Oke, baik, kita menuju ke profilnya Angelina Sonda. Kita lihat dulu yang berikut ini. Ini bahasannya hari ini lumayan seru karena lagi rame juga di luar sana ya. Seputar ya Dewan Perwakilan Rakyat sedang menjadi sorotan. Ibu kan dulu pernah ada di dalam sana. Kita mau tanya-tanya pengalaman Ibu dulu ya dulu, gitu ya. ya. Ini ada artikelnya soalnya sempat Enji di wawancara sempat bercerita bahwa DPR di era Enji waktu itu Enji merasa itu sangat kotor gitu ya. Sangat kotor, dan ada juga statementnya bahwa ternyata kekuasaan dan uang itu adalah sesuatu yang sangat adiktif, sangat candu, bikin candu gitu di dalam. Kotornya itu seperti apa sih? Kenapa kamu menyebutnya itu sangat kotor? Ya karena ini saya ngomongin di zamannya saya ya, dan mungkin di lingkungannya saya. Karena kan DPR itu juga terbagi-bagi ya, artinya ada yang mungkin elit gitu kan, ada mungkin yang mereka tuh juga ada geng-gengan gitu. Kayak di sekolahan gitu ya. Ada ini, jadi. Ini pengambil keputusan. Ini ngegodok, biasa begitulah ya. Artinya mungkin yang ada di sana dan pernah dari sana pasti ngerti lah. Cuman ya kalau misalkan sekarang kan aku nggak bisa ngenilai Kak. Nggak, kalau di zaman kamu tuh kenapa kamu bisa waktu itu seperti apa sih gitu? Oh, it's about games, it's about akrobatiknya orang gitu kan. Karena kan itu juga aku mengetahui ketika aku akhirnya harus masuk penjara, terus aku melihat lebih daripada helikopter view, terus ya Allah berarti dulu aku dibeginiin, oh dulu aku begini, oh ini kan ada settingan gitu ya. Kamu tuh lebih daripada itu bahlah. Ya kan, kalau pion mah cuma dikeluarkan dari papan percaturan. Kalau kamu ini kan dimasukkan penjara. Iya, pionnya keluarnya masuk penjara ya. Nggak enak banget. Tapi begitu ya, jadi itu it's about a game. Papan board yang gede gitu kalau kamu melihatnya. Jadi kalau misalkan ya permainan kekuasaan, permainan kepentingan gitu ya. Dan sesungguhnya kan nilai idealisme harusnya untuk semua kepentingan rakyat. Tapi di zamannya aku dan aku melihat itu kok menjadi kepentingan segelintir orang dan segelintir kelompok saja. Jadi kalau ada orang yang idealis gitu, ingin betul-betul membela kepentingan masyarakat, ketika masuk di situ bisa lupa. Mungkin kalah set kali ya. Kalah set. Iya, karena kan sistem ini kita berbicara adalah sistem yang memang sudah ada dan mungkin akhirnya jadi budaya. Nah, kalau misalkan udah jadi budaya kan akhirnya jadi permisif dan selalu mengatakan excuse. Ini udah biasa lah. Udah biasa, gitu. Tapi sempat ada pertentangan batin nggak sih ketika ya itu tadi kamu bilang kan jadi permisif, sesuatu yang seharusnya kayaknya sih ini nggak benar ya gitu. Iya, dan kalau zamannya aku dulu aku masih terlalu muda kali ya untuk bisa melihat ini true colors. Jadi 5 tahun pertama tuh aku masih sangat idealis, aku berjuang untuk orang utan, aku mengambil langkah-langkah tuh untuk save the earth gitu, save the forest gitu. Tapi setelah itu akhirnya terbawa arus juga. Walaupun tahu ya ini kayak bener nih, ada gitu. Tapi bisa melawan gak sih sebenarnya? Kalau melawan, apa yang dikhawatirkan terjadi kalau melawan? Bukan yang tadi itu loh, yang candu ya kan, dan addictive gitu. The more people give you respect gitu kan, terus kita ngerasa kayak, oh ya
I want it more gitu kan. Dari mungkin dulu yang cuma anggota, tiba-tiba aku jadi ketua gitu kan, terus aku jadi wakil sekjen gitu kan. Jadi ternyata tuh pergulatan mental daripada seseorang yang diberikan jabatan publik dan amanah publik itu juga ada pada dirinya sendiri. Nah kalau misalkan memang kurang kuat, dan aku yakin aku juga dulu emang sangat tidak kuat lah gitu, namanya juga 27 tahun gitu kan, terus masih punya banyak mimpi dan ambisi, dan akhirnya kehilangan kepekaan, kehilangan empati, kehilangan simpati kepada masyarakat, dan lebih berpikir kepada what I have to get next loh ya. The get next The ya, get kita next-nya. apa yang bisa aku dapatkan Dapat selanjutnya, dan dengan cara itu kan harus mempertahankan posisi yang sekarang. Iya. Dan untuk mempertahankan posisi ini kan segala cara harus dilakukan karena banyak sekali juga gitu loh. Dalam permainan ini banyak juga yang sedang mengarah ke sana. Sementara jalannya cuma satu, dan yang ngantri itu banyak banget gitu. Oke. Jadi ini kayak lingkaran apa gitu ya. Jadi Harusnya sih enggak lah ya. harusnya dengan, enggak. Cuman karena udah mengicipi sesuatu yang kayaknya kan itu tadi adiktif, itu Betul. kekuasaan dan uang. Ya ini ingin dipertahankan, akhirnya lebih fokus pada kekuasaan dan uang ketimbang apa yang harus dikerjakan. Ada tuh. Dan tidak hanya diri sendiri sih, lebih kepada kelompok ya. Lebih Maksudnya kepada kelompok. akhirnya kan kita jadi sangat benar-benar ingin membela kelompok kita. Nah, tapi ini aku bercerita lagi-lagi, ini refleksi diri aku sendiri ya, karena kan setiap orang punya perspektif yang beda dan juga punya pengalaman serta pendekatan yang beda. Betul. Jadi dari pengalaman kamu pernah sempat adalah jadi membela kelompok gitu. Iya, dan kita tuh bener-bener sacrifice everything. Makanya kan aku selalu kalau misalkan ada ke seminar-seminar bagi para perempuan yang ingin masuk ke dalam politik gitu kan, tetapkanlah gitu loh pikiran jernih gitu. Walaupun kadang-kadang kita perempuan ini sebenarnya paling loyal. Misalkan aku berteman sama dirimu dia apain kan pasti aku bela. Iya. Itu ada tuh di sisi-sisi perempuan. Tapi Nah, padahal kan mohon maaf lahir batin ya. Padahal di sana itu yang setia itu adalah kepentingannya sebetulnya. Betul, dan yang akan bertahan hanyalah kepentingan. Oh, oke. Jadi kekuasaan dan uang dan segala tipu daya uang dan kekuasaan ya maksudnya itu sering membuat jadi terbutakan empatinya, simpatinya. Betul, dan sebenarnya kita jadi budak atas itu. Oh, wow. Ya kan, karena kan kita kan akhirnya harus mempertahankan itu, dan kita jadi adiktif, akhirnya kita jadi budak atas ambisi kita yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget. Oke. Nah, aku bisa ngomong gini karena aku sekarang sedang menikmati, aku bukan siapa-siapa, dan akhirnya aku juga merasa pleasure kok dengan diri aku sendiri. Oke. Jadi ibaratnya kalau dunia ini adalah tempat senda gurau yang amat sangat fana, begitu masuk di sana itu amat lebih fana lagi gitu ya. Bener kata Om Bimbo tuh, Apa? ya kan, pertarungan antara yang baik dan yang jahat, yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Oh, itu berat di situ ya. Itu berat banget ya. Oke, baik. Ini sekarang kalau aku nggak tahu deh, nggak lihat update-nya hari ini, rencananya memang tanggal 28 ini ada demo buruh gitu ya. Ada beberapa hal yang dituntut, salah satunya adalah meminta ada RUU pemilu dan tentang perampasan aset gitu. Jadi untuk yang tertangkap kasus korupsi itu diminta juga bahwa aset-asetnya kemudian juga disita gitu. Nah, ini kamu sendiri melihat tuntutan perampasan aset tuh gimana sih? Sebagai orang yang di luar ya. Aduh, setuju banget lah. Setuju banget. Ya Setuju kan? banget. Karena maksudnya saya mengalami pada titik akhirnya aku nggak punya apa-apa. Oke. Dan akhirnya kan aku mesti bisa bangkit dari itu dan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Artinya aku akhirnya bisa masak, aku jualan sambal, aku sekarang jualan baju gitu. Oke. Dan aku menjadi seperti para pelaku PMKM biasanya, ngantri bikin sertifikat merek, ngantri bikin BPOM semuanya gitu. Dan ternyata ketika aku udah dalam posisi ini, aku merasa bahwa bagus juga ya pelajarannya ya, kalau misalkan memang kita tuh nggak diberikan akses terhadap apa yang tidak seharusnya milik kita. Oke, jadi ibarat kata kalau istilah hukumnya ada efek jeraknya tuh ada sebetulnya dengan aset-aset atau harta itu kemudian habis. Dalam putusanku sih sebenarnya begitu, ya kan. Putusanmu ya aset ya kan dalam putusanku hal yang memberatkan itu adalah untuk memberikan efek jerah. Oke. Ya kan, agar supaya ya kan tidak ada lagi kasus-kasus korupsi. Oke. 10 tahun berselang, saya bebas kok malah makin ramak dan makin banyak dan makin masif dan makin permisif. Jadi kamu itu asetnya disita juga? Oh, iya. Kamu disita asetnya? Saya disita asetnya. Oh, yang lain enggak? Nggak boleh iri, ya kan? Karena Anda kemarin
lain juga enggak tuh kayaknya ya kan. Iya. Kok kamu doang sih? Coba ditanya, tapi udah almarhum hakim aku. Suka aku gini, Kan, kenapa cuma dia doang? Apa karena dia artis, sementara yang lainnya enggak? Enggak, tapi itu karena apa? Karena memang Allah tuh sedang menakdirkan aku tuh untuk iya mencari sesuatu yang benar-benar insya Allah halal. Ya kan? Dibersihkan lah itu. Dibersihkan. Tapi kamu sendiri setuju dengan apa ya tuntutan supaya undang-undang perampasan aset itu diberlakukan untuk apa sih pejabat-pejabat yang dan tertangkap itu akan korupsi? membentuk pribadi yang lebih baik kok, insya Allah. Oke. Maksudnya akan membuat tuh kalau dalam kasusnya aku tuh, aku merasa kalau misalkan mungkin aku masih terbiasa untuk mendapatkan hal-hal dengan gampang, aku tidak akan pernah start dari zero dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat pada khususnya. Kalau capek banget, Mbak, jam 3 pagi harus ke pasar, ya kan? Habis itu selak lagi sholat subuh. Nah, habis itu lagi kan udah mulai persiapan. Itu bawang kalau misalkan kita mau ini ya. Iya, dirajang. Kayak bentuk cecuran air mata ya. Kayak digebukin 1000 orang ya. Kamu rajang sendiri emang? Apa? Ya akhirnya kan kalau udah banyak orderannya kita Iya. pakai orang. Jadi istilahnya ketika itu hati nurani kembali, empati kembali tebal lagi. ya, aku simpati. bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk menjadi kembali menjadi manusia. Betul, aku ngeliat tuh pedagang tempe, ya Allah ternyata susah banget ya ngejual tempe tuh yang sebegitunya. Oke, gitu loh. baik. Ya itulah yang bagus dilakukan ketika aset dirampas. Oke, ini selanjutnya ini ada beberapa hal kemudian yang memang menjadi viral akhir-akhir ini adalah pernyataan dari beberapa anggota dewan maupun juga apa sih namanya, bukan cuma anggota dia, wakil ketua gitu ya, yang membuat orang tuh jadi resah gitu mendengar ini. Kita lihat ya, ada video kompilasinya. Itu kemarin kayaknya diralat deh, apa sih? Kamu dulu tunjangan rumahnya berapa? Terus terang tuh udah menutup buku dan udah nggak pernah ingat Udah lupa. lagi ya. Udah lupa. Enggak, itu kan kalau kita lihat ada daftarnya itu ada tunjangan kehormatan. Itu apa sih? Ya itu dia, mungkin mereka yang terhormat kali ya. Sebenarnya aku tuh betul-betul alhamdulillah aku tuh agak-agak lupa soal precisely nilainya. Cuman kan maksudnya gini ya Kak, sekarang ini kan mereka adalah pejabat publik. Pejabat Betul. publik di zaman sekarang ini Iya. pasti harus memiliki skill komunikasi politik yang baik. Dan apapun yang menjadi isi daripada komunikasi mereka itu harusnya kan merefleksi empati, sensitif terhadap rakyat. Memang rakyat sedang tidak baik-baik saja. Oke, harusnya pernyataan itu merepresentasikan, merefleksikan kehormatannya sebagai anggota dewan kan gitu ya. Benar nggak? Ini kakak ini Iya. begini nih ya. Nah kan? ini salah satu statementnya ini yang kemudian juga rame. Coba lihat kita sih tunjuk ini yang rame ya. Nih ada misalnya kayak gini, ada ya. Ini mungkin statementnya mungkin maksudnya tidak semerta-merta kayak begini ya. Sebut seruan bubarkan DPR dari orang yang sedunia nih gitu. Postingan Instagramnya bikin emosi netizen. Ya kan? Karena kan yang menyerukan itu sebenarnya rakyat ya kan. Itu yang berikutnya ada lagi statement yang juga nih rame. Ini yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata gitu. Karena statementnya bilang jangan samakan kita itu dengan rakyat jelata gitu. Itu ya itu tadi karena kata kamu bilang bahwa ini kan di masa dimana mungkin sensitif ya untuk masyarakat yang Dan mendengarkan. biasanya kan apa yang menjadi omongan itu kan adalah refleksi hati ya. Maksudnya Ya aku setuju. artinya ketika kita merasa pada posisi rakyat, pasti saya akan mengatakan apa yang saya rasakan, Iya. gitu kan. Nah, tapi kan harus diingat bahwa mereka adalah pejabat publik yang adalah notabene wakilnya rakyat. Jadi bosnya tuh rakyatnya. Betul. Aku mau nanya deh. Ini kan terkait dengan tadi adiksi kekuasaan dan uang. Pernah nggak sih ada masa di mana kamu tuh lupa bahwa kamu itu wakil rakyat? Yang menggaji itu rakyat, lupa gitu bahwa oh itu aku terhormat, yang terhormat anggota Ya DPR. bukannya most of the time, karena kan diperlakukan Most coba. of the time. Ya, coba ya Kak ya, kalau dalam undangan-undangan resmi, memang rakyat yang disambut duluan. Pasti kan yang kami hormati, Iya, gitu loh. iya. Dan selalu yang dimention bukan rakyatnya dulu, gitu. Itu dan itu sudah menjadi seperti culture yang akhirnya tuh permisif lagi, padahal kan bosnya rakyat ada di situ ya. Iya. Dan inilah harusnya kan selamat siang kepada rakyatku. Iya. Ya, tapi rakyat jarang disebut. Jadi karena perlakuan-perlakuan itu yang akhirnya ya itu salah satu godaan juga yang membuat agak lupa ya. Ya, dan itu sistem yang akhirnya lama-lama kok membudaya ya. Nah, padahal kan kalau kita balik lagi kepada esensi daripada kenegaraan dan sistem kenegaraan kita ini, dan di mana DPR itu hanyalah wakil rakyat yang menjadi superior, harusnya kan rakyatnya. Iya. Jadi ya memang nggak sama betul, tidak mau Tapi ini disamakan. lagi-lagi kan adalah produk daripada pilihan rakyat.
Salah rakyat lagi nih, salah lagi ya. Yang kemarin milih siapa? Ya kan jangan di demo ya. Boleh dong kalau kita pilih nggak benar kita deh. Masalahnya kayaknya nggak ada sih. Dan kadang-kadang ini juga dirasakan hanya sebagai euforia sesaat, nanti juga lupa. Ada satu paradigma tuh berpikir yang ntar demo besok lupa kok. Nah, Oh karena kalau sekarang nih agak susah karena ada jejak digital. dulu juga ada dong. Oh, iya. Ada, cuman ya itulah yang memang mungkin ini menjadi pelajaran politik Oke. buat negara Indonesia lah, Kak. Berarti mungkin idenya adalah supaya wakil rakyat itu tidak lupa bahwa dia itu adalah wakil rakyat. Mungkin pada saat acara kalau ngemsi harusnya disebutnya rakyat dulu dong kok yang disebut. ya selamat datang yang terhormat para hadirin sekalian. Itu aku suka. Gitu. Karena apa yang dikasih minum juga rata-rata bukan rakyatnya. Iya, iya, Yang itu. dikasih minum dan dikasih VIP itu kan dengan segala macam cemilan dan semuanya itu kan adalah siapa? Ayo. Iya yang di depan. dirimu MC gitu. Duduk Pasti di depan. Ya, dirimu aku juga aja. sebut kan juga yang saya hormati, yang saya hormati. Protokoler itu harus diubah berarti ya. Padahal rakyat lagi kepanasan. Iya, iya. Air. Dan kamu setuju juga nggak bahwa anggota dewan itu harus tidak perlu menggunakan fasilitas tetot Ya apa yang mereka dapatkan itu kan sebenarnya di atas daripada apa penghargaan yang sebetulnya dari apa yang mereka kerjakan. Artinya kalau demi keselamatan oke, gitu loh. Artinya kalau ada hal-hal yang memang membutuhkan mereka harus cepat, dan ingat mereka tidak hanya mewakili daerah pemilihannya loh. Mereka itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan kan dibuat untuk seluruh rakyat. Betul, Oke lah kalau misalkan mereka harus akhirnya demi kelancaran dan keselamatan Harus mereka dikawal. oke. Tapi maksudnya dalam arti pendapatan kita kan harus mengukur UMR Jakarta berapa ya kan. Aku sih kemarin anak-anakku pada ngekos tuh 2,5 juta sih. Kos sehari apa sebulan? Sebulan lah. Oh, kalah Ya mah. kan? Pingkan Mambo sehari 2,5. Tapi rumah gede itu ada kolam renangnya. Iya, jadi maksudnya Tapi dia jualan donat. Ya terus kan harusnya kita melihat demografi daripada negara Indonesia. Iya, betul. Betul. Jangan sampai disparitasnya terlalu jauh. Oke. Kalau misalkan disparitasnya jauh, rakyat marah. Rakyat marah. Mungkin ini salah satu juga adalah belajar public speaking yang baik. Saya membuka kursus public speaking enggak? Oh iya, perlu kak. Perlu. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Kita ke bintang tamu kita selanjutnya nih, anak muda ya. Kita dengarkan public speakingnya. Ada Gabriel Prince. Kita lihat profil yang berikut ini. Hai Prince, apa kabar? Baik, apa kabar? Udah lama gak ketemu sama Prince, makin ganteng aja. Kamu ada yang war kamu nggak di sosial media? Ada yang war Gabriel Prince gitu? War Gabriel Prince. Wah, sejauh ini belum ada sih. Agak serem gak sih kalau gitu? Agak serem sih. Baik, kita mau lihat ke postingannya Prince yang terakhir ini yang sempat membuat apa sih banyak orang tuh kemudian baru tahu. Oh ternyata Prince ini adiknya mendiang Olivia, gitu ya. Betul. Iya kan, Olivia ini kan beberapa waktu meninggalnya itu kan menjadi berita juga ya karena Yes. tragis sekali meninggalnya dari Yeah, sebuah kecelakaan, yeah. tidak bisa menyelamatkan diri sehingga terbakar bersama kendaraan. Betul. Waktu kejadian itu kamu usia 10 tahun ya? Aku usia 9 atau 10 tahun gitu. Ya. Kamu masih ingat nggak masa-masa itu ketika kamu dengar kabar itu tuh? Masih sih, masih lumayan apa ya? Masih ingatan aku soal masalah itu masih lumayan jernih gitu. Karena masih kita nggak expect itu bakal terjadi. Dan aku kan punya 3 kakak sebenarnya yang aku paling deket tuh sebenarnya sama si Olivia ini. Ini yang paling kamu dekat Ini ya? yang paling aku deket. Terus di hari terakhir tuh sebenarnya kita seharian tuh we spend our day together. Jadi aku inget banget dia jemput aku dari les piano, terus habis itu dia ke rumah, kita makan-makan bareng. Apa ya, aku sering bilang ke temen-temen aku kayak biasanya tuh kalau misalnya kita saling sharing aja, saling cerita gitu kan biasanya kalau sebelum orang meninggal kan kita at least dapet sebuah apa ya kayak tanda, kayaknya kok aneh Tapi gitu. kalau dari kakakku ini kita semua ngerasa kayak nggak ada tanda dari dia. Cuman tiba-tiba pas sebelum dia berangkat yang seharusnya dia pakai dress putih, dia ganti ke dress hitam. Iya, itu aja sih. Iya, itu aja. Heeh. Sedekat apa dan kenangan apa yang masih kamu ingat bersama mendiang Olivia? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Bersama Gabriel Prince, nih postingannya yang bersama ketika berziarah ke makam mendiang Olivia.
always and forever in our hearts. Apa sih Betul. momen-momen kamu kalau lagi ziarah gitu pasti teringat lah kan kamu bilang ini yang paling dekat dari kakak-kakak kamu. Iya. Palingan momen-momen yang kita main bareng sih, maksudnya the time that I spend with her juga aku kan masih kecil, jadi mungkin ya lebih baik kita main bareng. Aku juga inget dia suka beliin aku makanan, dia tahu makanan-makanan favoritku, terus setiap kali aku mungkin lagi sedih atau lagi bad mood, dia selalu bawa makanannya, terus kita akhirnya makan bareng, nonton film bareng gitu-gitu sih. Lebih ke spending quality time bareng aja gitu. Oke. Ini kalau kita lihat foto-fotonya gitu ya kan dia masih muda banget ya. Iya. Dia pernah jadi gadis sampul juga gitu. Kamu kalau kadang-kadang kalau ngeliat foto ini tuh apa yang berkecamuk gitu di benak kamu? Lebih ke apa ya? Ya yang pastinya kangen. Cuman aku bisa berharap yang positif aja. Ya semoga. Ya aku tahu dia lebih bahagia di sana sekarang. Lebih bahagia di sana Iya. ya. Ya sebagai adik ini ya yang ya terus mengenang yang kita memang masih hidup Ya, bisa mengenang ya. gitu ya. Pasti. Oke, baik. Nanti kita ajak ngobrol lagi Prince. Kita mau dudukin Prince di kursi fitnah atau fakta. Tapi sebelumnya kita mau mengundang bintang tamu kita yang berikut. Ada Terry Putri. Sudah bersama dengan Terry Putri. Kita dudukin di sebelahnya Prince. Kamu ibu duduknya kenapa nanggung gitu deh? Tanggung badan juga sih, nyampe naik nggak nyampe kaki gua, turun kayak berdiri. Oke, baiklah kalau begitu, kalau ibu nyaman begitu ya. Tetap harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Terry Putri? Gua dulu. Iya dong. Kan dia tadi udah ajak Baru ngomong. gua duduk. Kamu katanya LDR udah lama gak ketemu 9 bulan. Begitu pulang ke Amerika, cuma sebentar ya. Karena kamu emang kalau di sana ketemu malah banyak berantemnya. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi mendingan berjauhan biar kangen ya. Itu kan bumbu-bumbu pernikahan nggak sih? Di sini nggak ada musuh gua. Tapi maksudnya kadang juga kita ngerasa perdebatan dalam satu rumah tangga itu pada saat kita kembali lagi baikan itu menguatkan kita berdua, ya nggak sih? Pada saat Iya. bisa menyelesaikan semuanya gitu. Jadi dinikmatin Bisa aja. ngelewatin semua. Bisa ngelewatin semua. Padahal ya, ibu kan Padahal. berapa? Jadi cuman 9 bulan LDR tuh. Balik sana kan ibu udah susah payah ya bu. Luar biasa. Katanya ketahan imigrasinya 5 jam. Lebih kayaknya deh. Gue landing jam 5 baru keluar tuh tengah malam. Jam 5 apa? Jam 5 sore, keluar tuh sekitar hampir tengah malam lah, Jam keluar udah 10-an tengah gitu. malam. Padahal gue mau surprisein birthday laki gue kan. Jadi udah lewat waktunya, udah nggak tanggalnya lagi. Udah lain hari ya. Udah lain hari. Jadi emang sekarang masuk Amerika lagi susah banget. Emang keadaannya tahu sendiri ya. Jadi masuk ke sana dipersulit dalam sisi apapun. Sudah di sana pun hidupnya pun agak susah dengan pemerintahan yang sekarang. Sama aja sih pemerintahan sini sana sama aja. Kalau nyambung yang tadi. Susahnya apa kalau di sana tantangannya? Kalau aku kan kategori imigran. Setelah Paman Donald ini memang imigran tuh emang lagi diusir-usirin. Jadi kita kayak maling ayam gitu di situ. Jadi yang punya surat, yang nggak punya surat, pokoknya riskan untuk ditangkap dan dipulangkan. Gitu. Punya surat, nggak punya surat? Iya, bahkan yang working permit, yang udah green card aja suka dicari-cari aja masalahnya buat dikeluarin dari negaranya gitu. Nah, Emang mau dibersihkan katanya dari imigran. Nah, ibu malah pulang-pulang sendiri. Emang gue turis aja sih. Negara aku tetap di sini apapun kondisinya. Oh, tapi suami kan Suami aku udah di sana, udah kerja apa segala macam. Cuman resiko untuk ada apa-apa juga untuk sama. apa-apa tuh iya, karena mereka tuh di sana kalau nangkapin orang tuh dapat bonus gitu. Kabarnya seperti itu ya, Kabarnya, gitu. jadi agak deg-degan ya. Jadi gue tuh sering banget dapat banyak DM yang mau pindah ke sana gitu, mau pindah. Aduh, kondisi sekarang sih nggak dianjurkan lah. Gitu. Oke. Kamu kan kenapa kamu nunjuknya ke Prince? Prince ada rencana ke sana. Prince, ada rencana mau ke Amerika? Tahun ini sih belum ya, cuman kalau misalnya ada kesempatannya aku pasti bakal berangkat sih. Oh, liburan sekolah? Liburan mungkin. Oh, liburan. Oke, iya. baiklah. Prince, fitnah atau fakta? Aduh. Kamu tuh setiap ada series yang baru atau ada film ya, kamu emang sengaja bikin konten mesra sama lawan main kamu supaya banyak yang nge-ship dan itu semua menjadi viral sehingga banyak yang nonton series kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Karena maksudnya aku bikin konten-konten itu tuh nggak sengaja, ya udah bikin aja gitu loh. Karena lagi deket sama dia, Karena lagi deket ada sama dia, lagi ada dia, terus ya udah iseng aja bikin gitu. Oh, tapi Iya. di antara yang suka di ship-shipin itu berapa persen yang benar emang kamu lagi deket? Iya kan? Iya. Gimana ya cara jawabnya? Gimana cara jawabnya? Ah. Persentase deh. Dari 5 tuh berapa Nih. yang benar? 2 deh, 2. 2. Dua. Dari 5 tuh 2 yang benar.
Oh enggak, Yang beneran maksudnya deket. 2% gitu. 2%. 2%. Ada yang beneran deketnya. Iya, 2%. Dari 100%. Dari 100%. Kecil banget ya. Itu berarti kalaupun deketnya tuh nggak deket-deket banget juga. Oke, ini ada kompilasi ya, kompilasi postingannya Prince ya. Iya. Oke, berikut. Balik lagi bersama Semua Bintang Tamu kita. Sekarang kita masuk ke sesi yang muda. Bertanya kepada yang lebih muda. Oh salah. Yang lebih berpengalaman. Yang lebih berpengalaman. Kata lain pengalaman tuh apa ya? Kata lain pengalaman ya. Makan asam garam. Silakan. langsung kita Tapi so mulai sweet ya. loh ya, dia tidak mau menyakiti hati kita. Betul. Soalnya kita seumuran ibunya. Silakan Bri. Oke, langsung ya. Pertanyaan yang pertama. Gimana sih caranya menaklukkan perempuan independen? Perempuan independen tuh gampang. Ini pertanyaan buat Semuanya satu-satu. tuh gimana? Semuanya jawab. semuanya jawab. Oke. Jangan takut. Tapi Ryan. aku nggak jawab kan? Enggak. Enji. Perempuan independen Oke. gimana Yang menaklukkan? penting dia harus lebih mempunyai knowledge daripada si perempuan independen itu. Terus dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh si perempuan Misalnya? independen itu. Misalkan ya kan, dia bisa masak ya kan, sambil berpikir nanti perusahaan ini harus begini ya, multitasking. Kan? Karena independent woman itu biasanya bisa melakukan banyak hal dalam satu. Jadi cowok yang bisa menaklukkan adalah yang multitasking juga. Ya kan? Terus mungkin kalau menghadapi wanita independen dia jangan terlalu melo. Ya kan, walaupun kecenderungan laki-laki makin tua tuh makin suka dimanja. Gitu kan? Lu ngerasa nggak sih? Nggak tahu. Emang sebenarnya umur berapa, Mbak? Nggak ada. Calon. Oh, iya, iya. Sama Dan ya. kalau gitu aku cari yang lebih muda, aku ikut War Arada. Oh, jadi blok Ya, jalan macet total. Dari Itu kalau independen tuh alfa ya biasanya ya Iya. kan. Kalau aku sih ngerasa perhatian dan kasih sayang sih, karena kalau dari sisi materi dan lain-lain mungkin dia sudah punya pekerjaan apa segala, cuman by the end pada saat pulang ke rumah dan lain-lain itu yang dibutuhkan perhatian, kasih sayang, Jadi lebih baik perhatian kebersamaan daripada gitu. duit ya. Karena independen biasanya punya duit karena dia bisa berusaha sendiri. setuju. Iya nggak sih Iya, gitu. Kalau independen alfa ya. Dia begini. Sebagai wanita alfa gimana? Oh, nggak tahu. Anda wanita alfa, saya tahu Anda wanita alfa. Kalau dia tuh berpikir enggak kayaknya ya kan, duit penting duit. Terus ikutin aja wanita alfa tuh ngomong apa gitu. kadang-kadang ya wanita alfa tuh gampang banget. Siapa yang berani? Nah, itu punya kans besar karena kebanyakan nggak ada yang berani deketin wanita alfa. Tapi bener sih, aku setuju. Maksudnya kayak banyak temen-temen cowok aku juga kalau misalnya mereka nemuin cewek yang independen terus alpha female gitu, mereka justru takut untuk deketin ceweknya. Makanya yang berani itu kadang-kadang yang nggak cocok. Gua pikir yang berani bisa komedian. Oke, buka lagi Bre. Oke, Oh my next. God. Oke. Kalau aku ditawarin ke dunia politik di usia muda, sebaiknya aku harus apa? Kamu minimal kayak Verrell Bramasta. Public speakingnya bagus, soft spoken, kata-kata Yeah. tidak pernah ada yang menyakiti siapapun, ganteng, selalu tersenyum gitu ya, nggak pernah menunjukkan emosi di depan publik, minimal itu ya, di depan ya karena kan wakil rakyat, ke dalamnya sih ya nggak tahu deh, mungkin Ibu Enci lebih. Iya, iya. Bukan lebih kepada mentally prepare sih gitu Iya, loh. iya, Karena iya. kalau misalkan kita masih muda, kita kan masih belum bisa Emosi. mengontrol ambisi. Ambisi, oh. Nah, itu biasanya tuh yang jam terbangnya udah tinggi, ya kan. Terus akrobatik mereka itu juga Akrobatik. wah, udah lebih sana ke sini gitu kan. Kalau masih muda itu kan ya memang karena aku juga dulu jadi anggota DPR umur 26 tahun ya. Jadi ngerasain betul gitu loh gejolak untuk diakui, terus harus dibilang bisa mumpuni itu padahal sebenarnya Egonya itu ya. ya, makanya mentally prepare gitu ya. Terus juga harus betul-betul punya pendirian yang teguh sehingga kalau Ya. dibawa ke kanan, ke kiri walaupun nggak jadi apa-apa. Walaupun Ya, nggak jadi Walaupun nggak jadi apa-apa itu walaupun garis nggak jadi- besar. iya, walaupun nggak jadi apa-apa nggak apa-apa deh gitu loh. Ya, ya. Nggak dikasih tempat, nggak dikasih jabatan nggak apa-apa deh. Nah itu kan agak susah buat Iya, umur-umur. godaan kekuasaan dan uang itu. Ayo, Ibu. Udah closing. Udah closing, Pastikan Bu. tujuannya baik aja. Baik. Enji terima kasih. Tadi terima kasih. Prince terima
kasih Terima kasih sudah. banyak. Terima kasih juga buat Anda sudah bergabung. Mudah-mudahan ada banyak sisi lain, pendapat lain yang bisa memperkaya wacana dan wawasan kita hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari di acara rutin No Secret.